Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Saya sendiri Anafi Hanif dengan NIM 2114070120. Dan saya sendiri Nuria Afrisa dengan NIM 2114070121. dan saya sendiri adalah Syufatullah dengan NIM 2114070122. Kami akan mereview materi tentang sistem gerak yang terdapat pada manusia dengan menggunakan media scrapbook dan komik. Stay tune. Kami dari kelompok 11 mengangkat judul yaitu Ayo kita gerak bersama dan jaga kesehatan tubuh kita. Nah, materi ini terdapat pada mata pelajaran IPA kelas 6 SD. Materi pertama yaitu tentang rangka, sendi, dan otot. Nah, dengan tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu peserta didik mengenal rangka, sendi, dan otot dan fungsinya. Yang kedua, mengetahui bahwa adanya beberapa jenis tulang yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan jenis otot. Yang terakhir yaitu peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Yang pertama itu kita mengenal fungsi rangka. Nah, fungsi rangka ini yang pertama yaitu menopang dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua, tempat menempelnya otot. Yang ketiga, melindungi organ penting. Yang keempat, membentuk sel darah. Yang kelima, menyimpan mineral. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat gerak pasif. Nah, ini gambar lebih jelasnya yaitu rangka pada manusia. Nah, untuk materi kedua yaitu tentang sistem gerak sendi. Yang pertama, berdasarkan fungsi. Sendi sinartrosis, sendi yang tidak bisa gerak. Contohnya, tulang tengkorak. Yang kedua, sendi amfiartrosis, sendi yang dapat bergerak namun terbatas, dibuat dari tulang rawa. Contohnya, sendi di antara tulang belakang. Yang ketiga, sendi diartrosis, sendi yang dapat bergerak bebas. Contohnya, siku, lutut, leher, pergelangan tangan. Nah, teman-teman ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah otot. Nah, otot adalah alat gerak aktif. Dari gambar ini, yang tanda panah yang bagian ini dinamakan epimisium. Yang ini miofibril, miosin, aktin, sarkolema, fasciculus, dan tendon. Strukturnya, tendon yaitu penghubung tulang otot. Miofibril yaitu serabut menyusun sel otot. Sedangkan miosin yaitu filamen tebal miofibril. Aktin, filamen tipis miofibril. Sarkolema yaitu membran sel otot. Fasciculus yaitu kumpulan sel otot. Dan terakhir, epimisium, membran pembungkus otot. Nah, pengertian dari otot polos yaitu organ dalam merupakan jaringan terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya seperti gelondongan dengan bagian ujung meruncing. Mekanisme ini kerja otot polos digerakkan oleh sistem saraf yang bersifat otomatis. Yang kedua yaitu otot jantung. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Bentuknya silindris memanjang dengan satu inti sel di tengah. Jadi, bentuknya mirip otot polos namun memiliki warna seperti otot rangka atau otot lurik. Otot jantung dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Dan yang terakhir adalah otot lurik atau rangka. Otot lurik memiliki garis-garis terang dan gelap. Bentuknya memanjang. Otot ini bekerja atas kesadaran otak. Nah, inilah pengertian dari otot, sistem gerak, dan fungsi rangka. Selanjutnya yaitu tentang sistem saraf atau yang dikenal dengan kabel terpanjang di tubuh kita.
Nah, dari pembelajaran sistem saraf ini, kami berharap agar anak didik atau yang dapat menonton video kami ini dapat mengetahui atau mengenal sistem saraf serta fungsi yang terdapat dari sistem saraf. Dan tujuan yang keduanya yaitu peserta didik mengetahui bagaimana sistem saraf dapat mengkoordinasikan semua respon dan gerakan dari anggota-anggota tubuh kita. Untuk pengertian dari sistem saraf yaitu sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas yang terdapat di tubuh kita. Selanjutnya yaitu tentang fungsi yang terdapat dari sistem saraf pada manusia. Fungsi pertama dari sistem saraf adalah mengatur organ-organ tubuh supaya terjadi keserasian kerja. Fungsi yang kedua yaitu mencerna rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu dapat mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, sistem saraf ini ada yang bekerja secara sadar dan ada pula yang bekerja tidak kita sadari. Seperti kita dapat menutup mata dari rangsangan cahaya dan kita dapat menutup telinga atau menghalangi masuknya bunyi atau rangsangan bunyi ke dalam telinga kita. Nah, sistem saraf yang dapat kita sadari atau sistem saraf yang disadari terbagi menjadi dua, yaitu sistem SSP atau yang dikenal dengan SST. SSP ini adalah sistem saraf pusat yang mana maksudnya yaitu yang mencakup otak dan sumsum tulang belakang, dan SST ini kepanjangannya adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini sistem saraf yang keluar dari SSP ke bagian tubuh-tubuh lainnya. Sistem saraf yang pertama yaitu sistem saraf otak, yaitu sistem saraf yang keluar dari otak menuju kelima alat indera manusia, otot-otot tertentu serta kelenjar yang ada di kepala. Yang kedua yaitu SST sumsum tulang belakang, yaitu sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang menuju alat gerak tubuh. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang sistem saraf yang bekerjanya dapat kita sadari. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang sistem saraf yang bekerjanya tidak kita sadari atau yang dikenal dengan SSO. SSO ini adalah sistem saraf otonom atau dikenal dengan sistem saraf tidak sadar. SSO ini mengendalikan gerak atau kerja organ dalam seperti jantung, usus, dan kelenjar-kelenjar tubuh yang mengeluarkan hormon. Organ-organ tersebut bekerja dengan bergerak dengan seadanya di luar kendali kita. Nah, pembagian dari sistem saraf tidak sadar ini ada dua. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatik dan yang kedua sistem saraf parasimpatik. Nah, saraf simpatik ini contohnya meningkatkan detak jantung dan melancarkan peredaran darah dengan melebarkan pembuluh darah. Selanjutnya, sistem saraf parasimpatik contohnya yaitu menurunkan detak jantung dan memperlambat peredaran darah dengan menyempitkan pembuluh darah. Nah, sekian dulu materi tentang sistem saraf atau kabel terpanjang yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kali ini kita akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit yang menyerang sistem gerak. Di sini aku menjelaskan menggunakan media belajar yaitu komik. Ini adalah komik yang aku desain melalui aplikasi Canva, ya. Dan di sini aku mendesain sebuah cerita tentang penyakit-penyakit yang diderita oleh sistem gerak sendiri. Dan ini adalah bentuk komik yang aku desain melalui aplikasi Canva. Ini covernya dengan berjudul macam-macam penyakit yang dapat menyerang sistem gerak untuk kelas SD, kelas 6 SD MI. Di sini ada kata pengantar seperti biasa. Lalu ada tokoh-tokoh dalam komik ini, atau ada Bu Guru, ada Ray, ada Nida, Siska, Farhan, dan Vicky. Selanjutnya adalah cerita-cerita mereka ketika bertemu di kelas. Mereka di dalam ruang belajar ketika gurunya menanyakan apa aja sistem penyakit yang dapat menyerang sistem gerak tersebut. Lalu
Di sini gurunya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada penyakit osteoporosis. Yang penyakit ini karena kurangnya kalsium pada tulang sehingga kedapatan tulang menurun dan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Di sini aku juga memaparkan gambarnya gimana bentuk dari osteoporosis tersebut. Ini seperti gurunya menjelaskan gitu kepada murid-muridnya. Ini ada yang kedua, kifosis. Di sini aku juga memaparkan gambar-gambarnya. Lalu ada lordosis. Bentuk tulangnya itu yang sangat-sangat spesifikasi perbedaan antara gambar antara penyakitnya itu. Lalu ada dari skoliosis. Dan di sini aku juga memaparkan keterkaitannya dengan Islam. Ketika si Ray bertanya, itu terlihat tidak mungkin terjadi pada manusia, tapi aku menjelaskan bahwa Allah dalam Quran surah Baqarah mengatakan, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah. Dari situ aku mengatakan, dari sini gurunya mengatakan kalau apapun itu sangat memungkinkan untuk terjadi. Nah, di sini para siswanya seperti terdengar dengan cakap mendengarkan gurunya menjelaskan. Lalu di sini masih ada berbagai penyakitnya, ada defisiensi vitamin D, ada tetanus, ada kram, dan ada terkilir atau kesleo. Nah, di komik ini gurunya dengan menjelaskan satu persatu kalau defisiensi vitamin D itu apa, tetanus itu apa, dan kram itu apa. Rupa sekalian dengan terkilir atau kesleo disertai dengan gambar-gambar yang bisa dibayangkan langsung oleh para murid. Dan selanjutnya di sini gurunya menjelaskan agar tidak terkena penyakit-penyakit tersebut yang harus dilakukan oleh para murid itu apa. Di sini ada yang menjawab makan sayur yang banyak atau berolahraga. Selanjutnya di sini gurunya juga menjelaskan keterkaitannya dengan etnoscience. Di sini kami mengambilnya itu dengan tari tradisional Minangkabau, tari piring yang menggunakan tubuhnya dengan sangat lihai, dengan berarti mereka menjaga sistem tulangnya dengan sangat baik. Itu dicontohkan di sini oleh bu gurunya kepada anak-anak muridnya. Dan di sini sudah penutupnya aja. Ketika gurunya bilang jangan lupa juga anak-anak untuk mengkonsumsi vitamin D dengan berjemur di bawah matahari. Lalu di sini ada biodata penulis. Biodata kami dari Kompas 11 ada Hadela, ada Anafia Hanif, lalu ada Nuria Afrisa. Nah, selanjutnya ada lembar yang berisi beberapa pertanyaan atau sebuah evaluasi yang diberikan kepada para murid. Di sini ada beberapa soal, ada soal memilih, ada soal yang menjelaskan, dan ada soal yang bagaimana sih nantinya para murid berpikir untuk menetralisir dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini para murid bisa menjawabnya di sini. Lalu nanti dikumpulkan kembali kepada gurunya masing-masing.
kita melihat video tadi, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi